Oke, berjumpa lagi dengan kuliah pengendalian dan penjaminan mutu. Pada video ini kita akan membahas salah satu teknik inspeksi untuk atribut, dan teknik ini disebut dengan nama rectifying inspection. Dalam bahasa rectify, yang merupakan yaitu kata dalam bahasa Inggris yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia artinya memperbaiki atau membuat menjadi lebih baik. Nah, apa yang dilakukan dalam rectifying inspection? Nah, katakanlah kita mengirimkan lot kepada si konsumen dengan ukuran N besar. Katakanlah N besar itu sama dengan 1000. Kemudian lot ini tentu akan diperiksa oleh si konsumen. Dan katakan dan misalkan kalau si konsumen ini menerapkan si produsen menerapkan prinsip rectifying inspection. Jadi si konsumen menerima lot dengan ukuran 1000, diambil sampel secara acak dari lot itu, katakanlah 10, diambil 10 secara acak. Kemudian ukuran penerimaan yang ditetapkan oleh si konsumen itu adalah 2. Jadi sampel yang 10 ini dia periksa satu persatu. Pada saat ditemukan 0, 1, 2 dari sampel, maka lot itu akan dia terima. Tapi pada saat dia temukan lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 10, maka dia akan menolak lot tersebut. Nah, pada saat lot ini ditolak, apa yang harus dilakukan? Si konsumen harus melakukan 100% inspection terhadap lot. Jadi, dalam rectifying inspection, pada saat lot ditolak, kita harus melakukan 100% inspection terhadap lot. Jadi kita periksa satu persatu. Kalau 1000 tadi ukuran lotnya, ke 1000-1000-nya kita periksa satu persatu. Kemudian dari hasil pemeriksaan satu persatu yang 1000 tadi, semua produk cacat harus diganti dengan produk yang baik. Dan kemudian lot yang sudah diperbaiki tadi, lot yang produk cacatnya sudah diganti dengan produk yang baik, dikirimkan lagi kepada si konsumen. Ini artinya apa? Lot yang baru ini dia tidak memiliki produk cacat. Proporsi produk cacat daripada lot yang sudah diperbaiki, yang sudah direktify itu adalah 0. Itu disebut dengan nama rectifying inspection. Jadi dalam rectifying inspection ini jelas bahwa ada kalanya kita mengirim lot itu diterima, tetapi di dalam lot itu mungkin saja masih ada produk cacat. Tapi ada kalanya kita mengirim lot itu ditolak, kemudian kita perbaiki, kita kirimkan lagi lot yang baru, dan lot yang baru ini yang kita kirimkan tersebut tidak ada produk cacat di dalamnya. Nah, oleh karena itu yang terjadi, maka kita bisa menghitung satu statistik yang disebut dengan nama AOKI. Nah, statistiknya disebut dengan nama AOKI. AOKI ini kepanjangan dari kependekan dari average outgoing quality. Nah, kita bisa membuat kurva yang menghubungkan antara AOKI dengan proporsi cacat. Jadi ini proporsi cacat sumbu X dan sumbu Y adalah AOKI. Pada saat kita tidak melakukan rectifying inspection, semakin tinggi proporsi cacat yang ada di dalam lot, maka akan semakin tinggi nilai AOKI. Nah, ini masuk akal karena apa? Karena lot yang kita kirimkan itu, lot yang dikirimkan itu, karena P-nya semakin lama semakin jelek, tentu kualitas lot yang terkirim, yang kita kirimkan kepada si konsumen, kualitasnya juga semakin buruk. Karena kualitasnya semakin buruk, maka AOKI-nya menjadi semakin buruk. Nah, jadi ingat namanya adalah average outgoing quality. Jadi kata kuncinya di sini adalah outgoing.
Jadi kualitas yang keluar dari pabrik kita, kualitas produk yang kita kirimkan kepada si konsumen. Jadi rata-ratanya, jadi average outgoing quality. Nah, pada saat kita lakukan rectifying inspection, apa yang terjadi? Pada saat P mencapai nilai tertentu, pada awalnya P itu pada saat P menaik, awalnya dia akan nilai AOQ akan semakin naik. Dia akan naik. Nah, kenapa dia semakin naik? Karena pada level P tertentu, ya kadang-kadang produk kita ditolak, kadang-kadang diterima, tapi lebih sering diterima daripada ditolak. Dan oleh karena itu kita tidak sering melakukan 100% inspection. Karena kita tidak sering melakukan 100% inspection, maka jumlah lot yang keluar dari lini produksi kita yang kita kirimkan kepada konsumen itu tidak sering kita lakukan 100% inspection. Artinya lot dengan proporsi cacat sama dengan 0 itu tidak banyak yang terkirim kepada konsumen. Tapi pada saat dia semakin buruk nilai P-nya, kita semakin sering melakukan 100% inspection. Nah, artinya apa? Akibatnya apa? Akibatnya tentu lot dengan proporsi cacat sama dengan 0 itu semakin sering terkirim kepada konsumen, karena kita semakin sering melakukan 100% inspection seiring dengan semakin tingginya nilai proporsi cacat. Nah, sampai akhirnya pada nilai P tertentu, semua lot yang keluar dari lini produksi kita itu ditolak. Kemudian kita lakukan rectifying, kita ganti semua produk cacat yang ada dalam lot dengan produk baik. Kemudian kita kirimkan lagi lot yang sudah diperbaiki itu kepada konsumen, sehingga apa? Sehingga nilai AOQ-nya menjadi 0. Ya. Artinya apa? Tidak ada lot dengan produk cacat yang sampai ke tangan konsumen. Nah, jadi pada saat kita lakukan rectifying inspection, jadi yang hitam ini adalah dengan rectifying. Nah, kurva AOQ-nya seperti parabola. Nah, titik tertinggi dari kurva ini disebut dengan nama AOQL. AOQL. Ini disebut dengan nama average outgoing quality limit. Oke. Jadi nilai AOQL ini adalah nilai rata-rata kualitas terburuk dari lot yang kita kirimkan kepada konsumen pada saat kita melakukan rectifying inspection. Dan nilai AOQL ini nilainya ada di puncak kurva ini, di titik tertinggi kurva ini. Dan nilai AOQL ini akan kita dapatkan pada nilai P tertentu. Katakanlah nilai P itu nilai P aksen. Jadi kalau ini AOQ, tentu di sumbu Y-nya inilah titik untuk AOQ. Oke. Nah, berdasarkan prinsip ini, kita bisa menentukan, kita bisa membuat rencana sampling dengan ditetapkannya nilai AOQL. Oke. Jadi mungkin kita bisa menetapkan rata-rata kualitas produk terburuk yang terkirim ke konsumen adalah 2%. Itu yang terburuk yang boleh terkirim ke konsumen. Kita tidak boleh mengirim produk dengan rata-rata kualitasnya yang lebih dari 2%. Oleh karena itu tentu saja AOQL-nya sama dengan 2%. Dengan AOQL sama dengan 2%, kita harus menentukan berapa ukuran sampel dan berapa nilai C. Nah, inilah yang akan kita tentukan selanjutnya. Ya, dengan menggunakan prinsip ini, kalau AOQL diketahui, kalau ukuran lot diketahui, kemudian proporsi cacat diketahui, nah berapa seharusnya nilai N dan nilai C yang mengakibatkan lot yang terkirim kepada konsumen, proporsi cacatnya secara rata-rata tidak akan pernah melebihi nilai AOQL. Nah, dan oleh karena itu, rectifying inspection ini juga disebut dengan nama lainnya adalah AOQL inspection. Nah, untuk menentukan
ukuran sampel dan C, kita bisa gunakan tabel 16.1 seperti yang terlihat di monitor. Nah, untuk menjelaskan bagaimana tabel 16.1 bersama-sama dengan rumus-rumus yang ada di dalam slide ini, kita bisa menentukan ukuran N dan ukuran C untuk nilai AOKL tertentu. Ya. Oke. Kita gunakan contoh 10 untuk menjelaskan bagaimana kita menentukan sampling plan untuk rectifying inspection. Jadi ukuran lotnya adalah 500, AOKL yang dikehendaki adalah 2%. Kita harus memilih rectifying inspection yang terbaik jika nilai P sama dengan 1,2%. Ya. Oke. Ini rumus dan tabel sudah ada di sini. Jadi kita akan menggunakan Excel ini untuk mendapatkan rectifying inspection plan yang terbaik. Jadi yang diketahui dalam ini adalah N, kemudian AOKL dan nilai P. N-nya 500, AOKL-nya 2%, kemudian P-nya 1,2%. Oke. Nah, kita akan punya plan. Kemudian kita tentukan nilai C-nya, kemudian dengan nilai Y yang kita peroleh dari tabel. Kemudian kita akan tentukan nilai AT-nya. Nah, saya perlu menjelaskan sedikit tentang ATI atau AT. Nah, ATI ini adalah kependekan dari Average Total Inspection. Nah, rumusnya untuk menghitungnya ini. Nah, nilai ATI ini kita gunakan dalam rectifying inspection. Karena apa? Karena sampel N ini selalu akan diperiksa. Tetapi yang 100% inspection itu tidak akan selalu terjadi. Kenapa? Yang 100% inspection itu hanya terjadi pada saat lot ditolak. Oleh karena itu di sini ada 1 kurang PA di sini, N dikurang N. Nah, karena yang N ini sudah diperiksa oleh sampel, makanya dia di sini N dikurang N. Jadi ya kadang-kadang kita akan periksa sampel saja, kadang-kadang kita akan lakukan 100% inspection. Rata-rata dari jumlah yang kita periksa, baik itu dari sampel yang dari yang 100% inspection, itu disebut dengan nama ATI, Average Total Inspection. Nah, ini rumusnya untuk menghitung Average Total Inspection. Nah, sekarang untuk persoalan yang ini, mari kita tentukan plan mana yang akan kita pilih. Kita mulai dari plan pertama. Ya. Kita lihat tabel untuk nilai C sama dengan 0. Oke. C sama dengan 0. Dari tabel saya tahu nilai Y. Nilai Y sama dengan PA P aksen. Ini dia, PA P aksen 0,3679. 0,3679. Oleh karena itu maaf, saya bisa hitung ukuran sampelnya. Ukuran sampelnya berarti kita pakai rumus ini adalah Y dikali N. Oke. Dibagi N besar dikali AOKL ditambah Y. Itu ukuran sampelnya 17,74. Kita tidak mungkin memiliki sampel yang berkoma. Jadi saya akan bulatkan saja ke atas. Maaf. Dengan 0 angka di belakang koma. Oke, jadi ukuran sampelnya 18. Dengan ukuran sampel sama dengan 18 berapa arti? Arti adalah N ukuran sampel ditambah ukuran lot dikurang ukuran sampel dikali 1 dikurang PA. PA ini kita dekati dengan distribusi Poisson seperti biasa. Jadi ini adalah Poisson dengan X-nya adalah C, min-nya adalah N dikali P 1,2%, kumulatif. Nah, itu artinya.
Jadi rata-ratanya adalah 111,63. Kita tidak bulatkan ini karena inilah nilai rata. Kemudian untuk plan nomor 2, C-nya sama dengan 1, Y-nya adalah 0,8408. Nah, kita tinggal copy ya, dan paste saja karena formula sudah ada. Jadi artinya adalah 76. Plan nomor 3, C sama dengan 2, dapat Y-nya 1,371. 1,371. Oke. Ini ukuran sampelnya 61 dengan artinya 77,74. Plan nomor 4, C sama dengan 3, Y-nya 1,942. Oke, saya copy saja. Nah, kalau kita perhatikan nilai arti, artinya pertama 111,63, kemudian menurun menjadi 76, kemudian naik lagi menjadi 77, kemudian naik menjadi 89. Jadi kalau saya teruskan sampai C4, C5, C6 seterusnya, nilai dan seterusnya, nilai arti ini akan semakin menaik. Nah, yang kita pilih adalah plan yang memberikan nilai arti terendah. Karena apa? Karena ini akan meminimasi biaya inspeksi. Nah, untuk nilai arti terendah ini, berapa nilai AOQ-nya? Nilai AOQ-nya adalah P dikali PA, dimana PA itu adalah Poisson, C N kali P kumulatif. Itu adalah nilai AOQ-nya, kira-kira 1,1%. Oke. Nah, nilai AOQ untuk plan yang lain yang tidak terpilih adalah ini. Kita bisa hitung langsung saja dengan menggunakan Excel. Jadi inilah plan yang kita pilih. Jadi plan kita pilih adalah ukuran sampelnya 39, nilai C-nya sama dengan 1. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pada saat ada lot datang dengan ukuran 500, ambil sampel sebanyak 39 unit. Kalau ditemukan 01 produk cacat, terima lot tersebut. Kalau ditemukan 2, 3, 4 sampai 39 produk cacat di dalam sampel, tolak lot tersebut, lakukan 100% inspection, ganti semua produk cacat yang ditemukan di dalam lot dengan produk yang baik, kirim lagi lot yang baru itu kepada konsumen, di mana lot yang baru ini tidak ada lagi produk cacatnya. Nah, dengan menerapkan hal seperti itu, maka nilai AOQL sama dengan 2% tidak akan pernah terlewati. Rata-rata kualitas lot yang terkirim kepada konsumen adalah proporsi cacatnya rata-ratanya adalah 1,1%. Selesai itu saja. Terima kasih.